apa nih, Prof? Kok nggak tidur ini? Di sana udah subuh kayaknya. Ya, kira-kira demikian. Menarik ini. Jam Ya, berapa? Jam 1, 2, jam 3 pagi. ya kira-kira ya gitulah. Hmm, Lebih kurang. iya, iya. Ya, senang sekali Silakan Bu Sylvia. kalau ada teman-teman yang pikirannya terbuka ya, seperti Bapak tadi dengan Pak Cakra ini. Jadi kita bisa berdialog dengan lebih baik, lalu kita bisa mengkoreksi dan bisa melihat memperbaiki kira-kira Indonesia ke depannya harus seperti apa, kan seperti itu yang kita inginkan. Nah, kalau saya sih mendukung aja. Kapan Pak Cakra mau nanti kalau saya live bisa masuk juga ke. Tapi ini yang kedua ini akun yang kedua sih. Yang pertama udah di blok sampai tanggal 10. Nanti saya kasih undangan ke Pak Cakra untuk bisa juga sowan ke ke Komalnya Al Hayat supaya bisa membuka mata teman-teman semuanya ini. Lanjutkan aja Pak Cakra, silakan. Oke, boleh nanti di inbox saya ke kapan live nanti bisa saya gabung. Oke. Saya siap. Ya, Thank you. ya, baik. Baiklah, kita kasih kesempatan buat Bapak Syafri Lusaini. Silakan Pak Syafri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Cakra. Waalaikumsalam. Jadi yang pertama nih, pertanyaan saya ke pribadi dulu ya. Iya. Saya pengen tahu nih latar belakang Pak Cakra nih, karena saya kenalnya tuh dari ini akun agama jinasi yang waktu itu mau open debat kan ya. Nah, saya kenalnya dari situ. Jadi saya pengen tahu tuh latar belakang Pak Cakra nih apa, karena di sana juga ada dikatakan profesor gitu, dan sekarang nih tinggal di mana gitu. Soalnya tadi ada ngomongin jam tuh beda waktu gitu. Itu aja dulu. Saya Dibilang kok Prof nanti digeruduk loh. saya tempat saya berbeda tempat. Nah, itu satu persoalan di mana saya ini bukan jadi soal. Yang jadi soal adalah persoalan Islam yang sudah global, yang mengakibat kepada banyak manusia. Nah, itu yang jadi soal. Yang jadi soal di mana agama Islam diklaim agama terbaik di dunia dan Tuhan terbesar atau lebih besar daripada Tuhan lain. Nah, makanya ada takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Kan gitu. Nah, jadi klaim-klaim gini perlu kita gugat. Apakah ada substansi di dalamnya? Nah, ini yang perlu dipikirkan. Karena sudah sekian lama ada agama Islam di Indonesia dan di atas muka bumi ini. Kalau kita evaluasi, ternyata jumlah manusia yang baik-baik daripada klaim yang dibuat, yang dikeluarkan, ternyata tidak imbang. Artinya, jumlah orang Islam sekarang di atas muka bumi lebih daripada 2,5 bilion. Itu luar biasa jumlahnya. Tetapi kalau Anda tanya, di antara mereka di dalam itu seberapa jumlah orang baik-baik? Mungkin hanya segelintir kecil. Nah, ada persoalan apa? Oh, mungkin mereka belum begitu taat. Itu juga klaim itu juga bermasalah. Artinya di Aceh itu saya terbesar di Aceh, di keluarga saya di Aceh. Saya belajar di Aceh dan banyak saya berkawan dengan orang Aceh. Orang Aceh itu jumlahnya umumnya hampir semua orang Islam sekarang. Nah, itu mereka sangat taat, sembahyang, malah pergi haji. Nah, tetapi kalau Anda tanyakan, seberapa di antara jumlah orang Aceh itu orang baik-baik dalam beragama? Jumlahnya sangat sedikit. Mungkin tidak sampai 0,5%.
Begitu jumlahnya. Jadi 9,97% mungkin lebih ya orang jahat dalam beragama. Masalahnya apa? Jadi ada masalah di dalam ajaran yang mereka anut yang mengacu mereka jadi bersikap-sikap anarkis seperti kawan kita tadi Bapak ya Abu Hanifah tadi ya. Sikap-sikap yang tidak persoalan yang tidak mau tahu. Jadi sikap yang demikian itu adalah sudah umum dalam masyarakat Islam. Itu belum lagi ada ancaman-ancaman yang lain nanti halal darah dan lain-lain lah. Nah, kemudian secara global juga demikian. Kalau Anda lihat secara global seperti katakan tadi, jumlah orang Muslim yang baik-baik di tingkat global sangat sedikit sekali. Makanya kalau ada perlakuan kaum ulama yang zalim dalam beragama, kenapa orang Islam tidak permasalahkan? Ya karena jawabannya memang dalam syariat Islam, dalam konteks syariat Islam memang diajarkan demikian. Nah, mungkin Anda permasalahkan nanti, oh apakah Nabi Muhammad ada mengajarkan demikian? Oh ya, ya silakan baca sendiri. Dan kali ini kita tidak akan tunjukkan satu persatu. Silakan baca kitab hadis, silakan baca kitab fikih, silakan baca sirah Muhammad dan pendapat-pendapat mazhab. Nah, di situ diterangkan persoalan kelakuan Nabi Muhammad dalam beragama. Yang saya lihat kelakuannya tidak bisa dijadikan sebagai suri teladan. Artinya Nabi Muhammad itu bukan orang baik dalam beragama. Artinya kelakuan yang tindakan atau sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad yang diterangkan dalam kitab Islam tidak bisa dijadikan sumber moralitas dan juga tidak bisa dijadikan sumber spiritualitas. Nah, itu persoalannya. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Itu fokus yang sangat mendasar saya kira. Persoalan di mana saya duduk mungkin itu urusan lain. Ya kan? Tapi kalau Anda tadi menjawab latar belakang saya, ya saya terbesar daripada keluarga orang sangat taat dalam beragama. Makanya saya tahu apa yang saya bicarakan. Ayah saya seorang kiai atau tengku kalau di Aceh itu. Jadi saya menghabiskan banyak waktu di masjid, mengurus masjid. Saya azan, saya mengurus masjid lah, musala. Nah, jadi saya banyak menghabiskan waktu dalam masyarakat Islam, dalam mengkaji Islam, dalam peribadatan Islam. Nah, itu latar belakang saya. Jadi persoalan tadi ditanya saya ini profesor. Ini bukan gelar yang saya bubuhkan sendiri. Ini adalah kawan-kawan yang sebutkan saya profesor itu satu hal yang tidak bisa saya saya bendung. Itu adalah masyarakat yang memberi gelar kepada saya, itu terserah mereka. Tetapi saya ini adalah orang tani. Saya belajar banyak dari proses alam. Nah, saya tahu bahwasanya alam ini adalah tempat kita luruskan sebuah permasalahan. Nah, makanya logika atau argumen yang saya tuangkan sering sekali Anda mendengar nanti saya kaitkan dengan proses alam. Makanya Tuhan yang ada di dalam Islam kalau tidak mampu menghadapi proses-proses alam, ya Tuhan itu tidak layak sebagai petunjuk. Kenapa? Ya Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya, kalau Tuhan dalam agama Islam tidak bisa dimengerti oleh manusia, maka Tuhan itu tidak bisa memberi satu petunjuk kepada manusia dan tidak bisa juga memberi ganjaran dan tidak bisa memberi punishment atau siksaan kepada manusia apa-apa. Jadi Tuhan dalam agama Islam itu sangat sungguh semu. Ya, tidak banyak ambil andil di dalam kehidupan manusia. Itu saja. Apalagi
ya Nabi Muhammad yang memang diyakini oleh orang Islam. Al-Quran tadi sudah saya katakan bahwasanya Al-Quran menolak konsep Nabi terakhir. Artinya Nabi Muhammad yang ada di dalam agama Islam adalah fiksi, tokoh fiksi. Bukan sesosok yang memang bisa berbicara persoalan kondisi alam atau kondisi manusia agar manusia ini jadi orang baik-baik. Nah, sekarang demikian jawaban secara ringkas dulu Pak Syafri. Pak Syafri ya. Ya, silakan pertanyaan yang ingin Anda tanyakan. Silakan. Ya, terima kasih Pak pemaparannya. Jadi perlu diketahui pertanyaan saya yang agak pribadi tadi bukan maksudnya ingin mencampuri urusan pribadi, hanya ingin mengenal seorang Pak Cakra yang punya wawasan agak lain dari orang-orang pada umumnya. Itu aja sih sebenarnya. Nah, saya juga sepemikiran sebenarnya, sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Cakra. Dimana kalau saya nih yang awam gitu kan, yang memeluk Islam yang awam, melihat, mengamati kondisi yang ada di lapangan, yang ada aktual sehari-hari ini kan, memang dalam Islam ini sangat banyak itu problematik yang muncul dari syariat-syariat yang ada gitu. Cuma masalahnya ini, ketika kita ingin mengkoreksi masalah-masalah yang ada dalam syariat, nanti munculnya dalih dari para ulama atau pemuka agama. Mereka akan mengatakan begini, itu kan tafsirnya gitu, kata mereka. Nah, nanti itu kan ulamanya gitu. Mazhabnya kan beda-beda gitu nanti. Tergantung orangnya. Nah, sehingga memunculkan pemahaman saya seperti ini. Jadi kalau ada kesalahan dalam Islam gitu, yang disalahin itu orangnya, ulamanya gitu, tafsirnya. Islamnya akan selalu betul gitu. Tapi ketika kita memahami seperti itu, jadi ulama mana yang mau kita ikutin gitu? Kalau yang disalahin ulamanya, bukan kitabnya yang dikoreksi gitu. Kan selalu penerjemahnya yang disalahin jadinya. Nah, logika saya membawa gini, ketika ada orang ngeklaim ini adalah obat untuk mengobati penyakit batuk gitu. Sementara ketika dites ini, nah dicoba kan, ternyata ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh gitu kan. Ada yang makin parah penyakitnya gitu kan. Terus tetap kita memaksa sebagai obat itu adalah obat untuk menyembuhkan batuk gitu. Ibaratnya logikanya kayak gitu. Ini kitab suci untuk membawa kemaslahatan gitu kan. Tapi ketika dites nih, dibawa sama ulama itu, enggak bikin maslahat gitu semuanya. Tapi tetap diklaim itu yang kitabnya yang benar, yang salahnya ulamanya, tafsirnya gitu. Itu sih yang problematik yang saya lihat sekarang gitu. Sementara kalau Islam memegang erat pemahaman seperti itu, lama-kelamaan akan runtuh sendiri. Nah, di mana keruntuhannya itu saya sudah melihat di saat sekarang inilah, baru-baru sekarang ini muncul orang-orang yang mencoba beradaptasi dengan agama. Contohnya ada beberapa orang nih yang content creator gitu, influencer. Dia mulai ini mengadaptasi katanya dari umpamanya tafsir ini gitu bermasalah, sanad ini bermasalah, katanya kita kembali aja pada Al-Quran. Terus dia membahas juga tafsir Al-Quran yang ini salah sebenarnya, ndak begini. Jadi memang kelihatan itu ada yang mempertahankan syariat, mazhab gitu kan. Dan ada orang yang mencoba beradaptasi dengan zaman gitu. Gimana pandangan Pak Cakra nih soal masalah tersebut? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali Pak Syafri. Menarik. Jadi persoalan tafsir tadi yang Anda sebutkan, yang ada di dalam Islam atau agama Islam itu adalah tafsir. Jadi kalau kita bicara tafsir, seluruh agama Islam dalam hal ini payung Islam, baik itu Syiah atau Sunni, itu adalah tafsir. Makanya ayat 19 dan ayat 85 dari surah Ali Imran itu kan ada kata Islam. Kata Islam di situ
yang saya mengerti bukanlah Islam yang ditafsirkan oleh agama Islam. Artinya, Al-Quran menolak konsep Islam yang dimaknakan sebagai agama Islam. Kenapa demikian? Karena kandungan agama Islam bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Artinya apa? Tuhan yang diyakinkan dalam agama Islam, artinya hukum Tuhan yang ada dalam syariat Islam, bertentangan dengan prinsip-prinsip alam. Nah, jadi persoalan penafsiran, mana penafsiran yang tepat, itu kan semuanya bermuara kepada siapa yang membaca atau yang melaksanakan apa yang dibaca. Dalam hal ini, pemuka agama, yaitu kaum ulama, adalah yang menggaung masyarakat atau yang membina masyarakat. Dengan kata lain, mereka mengklaim diri mereka sebagai warasatul anbiya atau pewaris Nabi. Artinya masyarakat harus tunduk kepada mereka. Nah, jadi ulama tidak lagi bisa menggunakan istilah oknum dalam hal ini. Kenapa saya bilang ulama tidak bisa bersembunyi di belakang kata oknum? Karena mereka sendiri yang mengklaim sebagai pewaris Nabi. Makanya kezaliman kaum ulama dalam syariat Islam adalah cerminan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, jadi apapun argumen tafsiran yang mereka buat sebagai alasan, sebagai scapegoat, nah ini tidak lagi mampan, ya kan? Tidak lagi mampan karena kita sudah tahu mereka tidak lagi bisa bersembunyi di belakang layar Tuhan yang mereka gunakan sebagai tempat bersembunyi, nah sebagai scapegoat. Jadi kita harus mengajak mereka tentang persoalan syariat Islam, di mana posisi mereka. Nah, karena syariat Islam adalah satu dimensi yang harus diamalkan oleh umat Islam. Nah, kalau umat Islam tidak bisa menerima syariat Islam, artinya mereka ini adalah bukan lagi umat Islam, kan demikian dalam persepsi mereka. Nah, artinya syariat Islam adalah sangat esensial. Jadi makanya kenapa orang sufi tidak mampu membawa umat kepada orang baik-baik, ya karena mereka sudah tergelimang dalam syar'i atau syariat. Mereka tidak bisa melepaskan syariat. Nah, kalau Anda perhatikan argumen orang-orang sufi, sekilas begitu menggiurkan. Artinya, mereka ini aman kita berkawan. Sebelum Anda mengajak mereka berbicara persoalan syariat, ketika Anda mengajak mereka berbicara persoalan syariat, nah posisi mereka terbalik. Artinya mereka tidak bisa mengabaikan syar'i. Artinya perintah Nabi untuk membakar rumah orang, misalkan yang malah ke masjid, atau membunuh orang yang keluar dari agama Islam, itu harus dilaksanakan. Nah, itu posisi mereka. Sehingga orang sufi atau kaum sufi dalam hal ini tidak banyak ambil andil untuk membawa pembaharuan kepada orang Islam. Walaupun mereka mengklaim mereka ya sekilas halus gitu. Itu sebelum kita berdiskusi persoalan syariat Islam. Nah, itu masalahnya. Sehingga secara secara keseluruhan, secara yayasan, agama Islam itu adalah buah daripada hasil tafsiran. Dalam hal ini penafsir orang penulis hadis, penafsir para penulis kitab Asbabun Nuzul, penafsir para mazhab, termasuk dalam hal ini Imam Al-Ghazali yang dijagokan oleh orang Islam. Nah, di sini yang jadi yang terjebak orang Islam, kenapa mereka susah memikirkan kepada esensi daripada tujuan agama, esensi daripada tujuan hidup. Ya, karena mereka kalau sejauh mereka terjebak dalam atau terikat dengan syar'i, mereka susah keluar daripada untuk menemukan kebenaran yang hakiki dalam alam atau proses alam.
Nah, kalaupun Anda tunjukkan kepada mereka, itu mereka bisa ragu kebenarannya. Padahal itu yang kita tunjukkan fakta yang mereka alami sendiri, yang mereka lihat sendiri, tetapi mereka bisa menolak karena memang kalau mereka terima nanti mereka menganggap iman mereka sudah lemah atau terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran sains, ya kan. Itu persoalan yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi Anda tanyakan, ini ya tentang tentang secara keseluruhan memang kalau Al-Quran ini demi kebenaran, demi kebajikan, demi kemaslahatan, dan Al-Quran ini dianggap dari atau datangnya dari Sang Pencipta alam, maka yang dikandung itu harus memaparkan pemikiran-pemikiran yang faktual dalam alam. Tidak bisa berdongeng, tidak bisa terbalut dengan konspirasi teori dan mimpi-mimpi seseorang 1400 tahun yang lalu. Itu persoalannya. Kalau ini Al-Quran dianggap sebagai petunjuk, ya harus kalimat-kalimat itu ya harus mengandung memang proses-proses yang bisa dimengerti oleh semua manusia tanpa syarat. Artinya kalau disyaratkan, kamu harus mengucap 2 kalimat syahadat, harus begini dulu nanti, itu omong kosong. Kalau memang sesuatu yang fakta dalam alam itu bisa dimengerti oleh semua manusia tanpa syarat, tanpa harus mengucapkan kalimat syahadat, tanpa ya harus melalui melakukan sekian ritualitas yang harus khusyuk, dan khusyuk itu pun tidak kita tahu apa yang nilai khusyuk itu yang bagaimana, karena ujungnya kalau ritualitas Nabi Muhammad sendiri yang tertera dalam kitab hadis, kitab fikih dan lain-lain tidak membawa dirinya kepada orang baik, artinya tidak ada peribadatan yang kita bisa terima sebagai khusyuk atau sebagai bukti yang diterima Tuhan. Makanya tidak ada kejelasan dalam persoalan tujuan Islam itu kemana. Yang jelas sejauh ini doktrin agama Islam hanya membawa kepada kenestapaan. Itu yang jelas. Yang lebih jelas lagi ketika kita lihat di bawah kacamata atau kerangka syariat Islam. Nah, ini tidak hanya di Indonesia, Anda bisa lihat di negara-negara lain yang sudah mencoba syariat Islam, semuanya itu membawa umat, dalam hal ini orang Islam, korban pertama, di samping korban-korban yang lain. Ya, di antara korban orang Islam yang paling ini ya orang wanita. Tadi Bapak Kevin ada menyinggung sedikit tentang bagaimana orang atau ajaran Islam memperlakukan orang wanita ini seperti budak memang. Jadi itu loh sekedar ini ya sekilas tanggapan saya, Pak Syafri. Oke, terima kasih buat Pak Cakra. Saya kira udah cukup. Saya cukup jelas atas penjelasannya. Saya pun nggak banyak ini sih. Puas juga dengan jawabannya. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Anda udah ikut bergabung, Pak Syafri. Mantap, bagus. Oke, saya naikkan yang lain gitu, ya. Iya. Saya turun dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Oke, baik. Assalamualaikum. Oke, saya naikkan yang lain dulu. Siapa ini? Pak Saipul dan Pak Warga Surga ya. Oke. Silakan Pak Saipul, bisa mendengar suara saya?